kebersamaan kita di hari Jumat 28 November 2025. Sore hari ini bersama saya Haris Sansor, juga rekan-rekan yang bertugas ditemani Mbak Gio ya. Untuk saat ini menemani Anda pendengar Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya acara-acara sudah kami siapkan menemani Anda sepanjang sore hingga malam hari nanti. Dan hari ini hari Jumat, kalau biasanya kemarin-kemarin Mosaik Indonesia, tapi kita ada program-program baru ya yang akan menemani Anda. Tapi tetap sama, kita akan membahas mengenai seputaran dunia ekonomi, di mana caranya yang akan hadir setiap Jumat pekan kedua dan juga keempat akan membahas seputar ekonomi digital. Ini menarik sekali ya, karena dengan ekonomi digital ini kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Yang tadinya gaptek, mau gak mau kita harus lebih tajam lagi untuk urusan-urusan teknologi. Karena ya namanya teknologi tidak akan menyesuaikan diri dengan kita, malah kita yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Benar begitu Mbak Tiara? Benar banget. Nah ini Mas dia nih, Haris. suaranya udah keluar nih. Ini nih bintang tamu saya ya, narasumber saya sore hari ini. Tuh cantik banget loh, serius. Kalau nggak percaya silakan buka YouTube kanal Pro1 di Pro1 Palembang. Ini juga disiarkan melalui YouTube. Baik pendengar, bersama sapaannya mungkin saya panggil Mbak Tiara ya. Iya, Nah, lengkapnya Mbak Tiara Mega. Kenalan dulu dong sama pendengar kita Mbak Tiara. boleh. Halo Mas Haris. Halo juga. Halo semua sahabat RRI dimanapun berada ya. Jadi kenalin, saya Tiara dari Mira Aset Sekuritas Indonesia cabang Palembang. Jadi saya di sini berkesempatan diundang nih sama RRI buat ngisi acara sebagai narasumber untuk bahas ekonomi digital ya, investasi digital gitu. Oke, investasi digital ini sepertinya harus digaungkan terus ya Mbak Tiara ya. Karena mau nggak mau sepertinya sudah sangat tanpa disadari melekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, itu kenapa sih kita harus aware, harus notice dengan yang namanya investasi digital ini? Oke, jadi investasi digital ini sebenarnya sangat penting ya, terutama di era digital seperti sekarang ini yang mengharuskan kita untuk melek digital. Jadi kalau kita ketinggalan itu udah bye-bye Mas Haris. Bye-bye gitu ya. Iya, bye-bye. No kompromis No lagi gitu. kompromis lagi, benar banget. Jadi kalau di era digital seperti sekarang kita juga nggak mampu untuk melek digital, melek investasi, itu udah kita nggak ada, ibaratnya nggak ada bekal buat masa depan, nggak ada Oke. yang bisa kita simpan buat masa depan, karena kita aja nggak belajar investasi gitu kan. Iya, betul. Tiba-tiba udah digital aja gitu kan? Benar. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa terkait digital, kita nggak tahu apa-apa terkait investasi, itu udah bahaya banget sih. Makanya penting banget kita tahu investasi digital, kemudian juga penting banget kita tahu-tahu produk digital yang sekarang marak banget, seperti yang udah ada di kayak live streaming YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Oke, kalau misalkan dari sisi seorang, bisa kita katakan seorang analis ekonomi lah Mbak Tiara ya, itu gitu kan. Ini sebenarnya memberi kemudahan atau malah sedikit ribet? Atau malah merepotkan sama sekali nih? Oke, jadi ini sebenarnya sesuatu yang membuat lebih mudah ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, kalau dulu itu kayak kita mau investasi di instrumen seperti saham itu ribet ya. Jadi dengan adanya investasi digital, kemudian juga dengan adanya perkembangan ekonomi digital ini, kita bisa tahu nih, oh ternyata dengan investasi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nih. Kita cukup misalnya kita nonton live streaming, kemudian kita belajar dari live TikTok, IG dan sebagainya, itu udah cukup banget sih sebenarnya ya. Asalkan kita harus cek dan recheck lagi platform investasinya seperti apa, apakah diawasi oleh OJK dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya lebih memudahkan sebagai regulator ya, terutama dengan adanya platform digital, kemudian juga edukator itu jadinya lebih banyak mungkin lebih banyak bisa kayak menyampaikan terkait edukasi itu nggak seserem itu loh, atau nggak sesulit itu loh gitu loh. Iya, kadang-kadang kita udah gemeter duluan. Aduh, ini butuh verifikasinya berlapis-lapis gitu Benar ya. banget. Apalagi
Kalau dulu itu malah investasi harus datang ke perusahaan nih kalau mau beli saham Oh gitu atau ya. mau beli reksadana itu harus datang dulu ke perusahaan dan Saya yakin nominalnya gede gede gitu. dan itu juga ada jadwal-jadwalnya ya, Mbak ya? Benar banget. Nah, dan dengan adanya investasi digital seperti sekarang itu sangat mudah ya. Nilai nominalnya pun juga kecil begitu. Jadi lebih mudah pastinya. Oh, ada juga mungkin yang bilang karena berhubung teknologi ini diperuntukkan untuk generasi-generasi sekarang. Sementara kita yang gaptek-gaptek itu memang bukan diperuntukkan untuknya. Apa betul seperti itu? Sebenarnya balik lagi ke melek digital ya. Jadi bukan hanya diperuntukkan ke generasi sekarang ya. Jadi seharusnya kita sebagai mungkin yang udah berumur ya, yang bukan di atas generasi milenial, itu wajibnya kita udah melek digital. Jadi kalau kita udah nggak melek digital, kita nggak nggak akan tahu perkembangan ekonomi global. Kita nggak akan tahu perkembangan digital ini udah seperti apa begitu. Oke, jadi memang harus digarisbawahi teknologi bukan untuk generasi tertentu. Benar banget. Nah, kalau dilihat kan juga tadi kita dikasih kemudahan kita sebagai investor apapun itu ya dalam bentuk apapun ya Mbak Tiara. Tapi juga kemudahan bagi orang-orang yang nakal gitu. Jadi banyak juga yang kejebak nih investasinya gitu secara digital Investasi bodong ya Mas ya. Nah, bisa jadi seperti itu, miskomunikasi, misinformasi lah seperti itu. Nah, ini tidak sedikit hingga sekarang. Malah saya sempat kemarin baca kalau scam penipuan digital itu untuk 1 tahun terakhir saja sudah 700-an lebih triliun untuk di Indonesia ya. Itu angka itu juga akan bisa lagi kalau kita tidak seperti yang Mbak Tiara katakan melek digital. Apalagi kita juga sudah ada anti scam gitu ya. Apakah itu juga menjamin kita menjadi lebih aman atau dari kitanya harus dipersenjatai gitu loh? Sebenarnya yang pertama dan yang utama itu harus dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi apapun informasi yang kita terima dari platform digital itu penting banget kita saring dulu. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Itu kita wajib sebenarnya balik lagi salah ke kita. Karena kita nggak aware gitu loh. Jadi balik lagi ke diri sendiri dulu. Kita harus cek and recheck, kemudian kita harus lihat nih platform investasinya itu apakah balik lagi ke udah diawasi dan diatur oleh OJK atau belum. Kemudian juga produk investasinya resikonya seperti apa. Jadi kalau udah ada kata-kata yang bilang investasi atau dia menjanjikan keuntungan yang gede tanpa adanya resiko itu udah tanda tanya besar banget ya. Karena semakin tinggi keuntungan ya semakin gede juga resiko. Justru disitulah resikonya ya. Benar banget. Gitu. Kalau belak-belakan justru kita tahu itu akan ada resikonya, bukan tidak ada sama sekali ya. Benar. Jadi kalau keuntungannya gede, resikonya nggak ada sama sekali itu tanda tanya dong. Loh, kita aja bisa dapat keuntungan yang gede, masa nggak punya resiko sama sekali sih? Gitu kan aneh ya Mas ya. Nonsense ya gitu ya. Iya. Apalagi zaman sekarang gitu. Benar, apalagi zaman sekarang. Oke, sebelum kita melihat dengan kondisi di Indonesia sendiri, terutama di daerah Sumatera Selatan, terutamanya juga kota Palembang ya Mbak Tiara ya. Kalau dilihat sendiri untuk investasi digital ini sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan investasi sebelumnya atau yang seperti apa ini investasi digital itu? Oke, jadi kalau untuk masyarakat awam ya, untuk investasi digital ini, jadi lebih mempermudah kita mengetahui investasi ya sebenarnya. Jadi untuk memberikan pandangan bahwa investasi itu nggak sesulit itu. Dan nilai nominalnya pun dari 100.000 pun bisa ya. Nggak perlu uang 3 digit dulu kita baru bisa investasi, itu nggak perlu. Nggak perlu kaya dulu gitu nggak ya? perlu kaya dulu. Bahkan kita bisa nabung dulu, kemudian kita masuk investasi, cicil tiap bulan pun juga bisa gitu ya. Yang mulai dari kecil kemudian jadi kaya itu banyak kok gitu. Jadi nggak melulu kita harus nunggu sampai kita punya uang berdijit-dijit dulu baru kita investasi begitu ya. Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau investasi itu nggak sesulit itu loh gitu. Oke, justru banyak kemudahannya ya. Benar. Lebih banyak pilihan. Betul. Tapi walaupun ada digital ada juga tetap analognya yang manualnya gitu ya. Benar. Itu bisa kasih contoh sedikit Mbak Tiara? Untuk yang manual
Jadi kalau untuk investasi yang secara langsung ya, yang secara manual, Ya mungkin karena saya tidak kenal terlalu fasih Dalam. dengan teknologi gitu kan. Gitu. Jadi untuk sekarang sebenarnya sudah mulai diarahkan ke digital semua sih Mas. Jadi yang manual untuk sekarang yang investasi masih manual itu perlahan-lahan udah digeser langsung ke digital juga. Oh gitu. sama jadi ya. Benar banget. Cuma media dan bentuknya. Benar banget. Oke, gitu. oke. Nggak ada Jadi- perubahan sama sekali berarti ya pendengar ya. Nah kalau dilihat sendiri Mbak Tiara, kalau di Kota Palembang sendiri bagaimana minat orang terhadap investasi digital ini? Nah, menarik sekali ya pertanyaannya. Kayaknya makin banyak iklan-iklan, ayo investasi gitu ya. Sebenarnya kalau secara bukan secara global ya, tapi kalau secara di Indonesia ya, secara umum itu kita udah meningkat pesat ya Mas ya untuk jumlah investor. Kayaknya meningkat berapa juta ya? Kalau terakhir Oktober itu sekitar 19 juta SID investor ya, dan didominasi oleh Gen Z dan Gen milenial. Nah, sedangkan di Palembang sendiri sebenarnya untuk literasi keuangan, kemudian juga terkait dengan investasi, terkait dengan pengenalan terhadap produk investasi itu sepertinya masih kecil. Oh. Ya, jadi masih kecil itu dalam artian masih jauh dari target atau? iya benar. Oh berarti ada target juga ya Mbak ya? Kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya ya, jadi Palembang ini sebenarnya masih kecil minat investasinya. Oh, Kalau Tiara di sini kan sebagai investment specialist di sekuritas ya. Jadi justru malah nasabah itu banyaknya dari luar Sumatera, luar Palembang gitu ya. Malah untuk yang kota Palembang sendiri kecil minatnya seperti itu. itu kira-kira kenapa itu Mbak Tiara? Mungkin balik lagi ke literasi ya. Ke literasi yang belum cukup meluas, kemudian juga mungkin orang Palembang ini pada belum melek investasi ya. Jadi kayak ya aku balik lagi ke literasi ya, belum Iya. melek investasi dan belum adanya pengajaran kayak investasi ini penting loh sebenarnya gitu. Jadi mungkin ke situ sih Mas ya. Apa karena investasi digital itu bentuknya seperti samar karena tidak bisa disentuh, dipegang? Ya? Nah, kalau orang Palembang ini kan sukanya yang ada wujudnya Mas ya. Barangnya mana? Mana nih? Sedangkan kalau digital ini kan nggak ada nih wujudnya. Iya. Jadi kayak nanti dulu deh, ntar dulu Ini deh. beneran gak sih Gitu. gitu kan? Benar. Nah ini menjadi PR juga nih bagi Mbak Tiara sama teman-teman ya, karena untuk meliterasikan ya, memberikan edukasi kepada masyarakat terutama Kota Palembang, lebih lagi ke Sumatera Selatan. Jadi pasti ada strategi dan taktik dong gimana orang biar bisa melek gitu. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah melek teknologi, paham aja soal investasi digital ini. Itu gimana tuh? Sebenarnya itu kita udah rajin sih edukasi ya, terutama jadi bawa tempat kerja nih, terutama Mira Aset Sekuritas ya. Jadi Mira Aset Sekuritas itu rajin banget memberikan edukasi ya kepada nasabah, baik yang udah jadi nasabah atau yang belum jadi nasabah. Jadi kita aktif banget kasih edukasi, baik secara online via Zoom atau kita juga ikut nih berpartisipasi di live TikTok, live IG dan sebagainya. Oh sering juga ya Pak? Iya benar, sering juga termasuk Tiara sendiri ya. Jadi itu tujuannya apa sih? Karena masyarakat sekarang ini kan kayak TikTok, Instagram itu siapa sih yang nggak punya medsos Mas ya zaman Betul. sekarang. Jadi kalau misalnya kita edukasinya lewat platform digital seperti itu, lewat live dan sebagainya itu lebih mudah sampainya gitu. Tapi tinggal balik lagi ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya bagus ya, aware, itu dipilih lagi nih kira-kira yang disampaikan influencer ini bagus nggak, yang disampaikan edukator ini apakah benar, udah kasih informasi yang benar, yang real, atau justru informasi yang palsu gitu. Oke. Kalau di tengah kondisi ekonomi yang panas dingin sekarang ya, kayak sekarang ini Mbak ya, investasi itu kira-kira peranannya seperti apa sih? Peranannya ya, Apakah kita butuhkan atau nunggu perekonomian kita baik lagi kita? baik, oke. Jadi apakah harus nunggu dulu ekonominya Nah, bagus ya, gitu. baru mulai investasi? Itu jawabannya nanti bakalan terlambat. Oh, berarti memang tidak ada sangkut paut sebenarnya. Ya? Benar, justru malah kalau di Tiara kan lebih ke fokus ke saham dan reksadana Mas ya. Jadi justru kalau misalnya perkembangan ekonomi itu sangat ngaruh ke
investasi saham dan reksadana ya ke IHSG kita ya, itu sangat ngaruh. Jadi itu sebenarnya bisa kita siasatin. Makanya perbanyak edukasi, perbanyak belajar ya. Jadi kalau misalnya ekonomi lagi turun, itu biasanya saham-saham ikut turun tuh. Nah, kita bisa siasati dengan cari saham-saham yang lagi murah, saham-saham bagus yang lagi murah. Gitu. Nah, kalau misalnya ekonomi lagi naik, ya kita boleh jual dulu untuk amanin profit kita seperti itu. Jadi nggak perlu kita nunggu ekonomi membaik dulu baru kita investasi, nggak perlu. Kalau misalnya kita tipe yang takut ya, takut dengan resiko, itu banyak kok produk investasi yang lain yang lebih kecil resikonya, contohnya reksadana atau obligasi. Kalau saham kan itu memang keuntungannya gede, tapi resikonya juga gede. Kalau reksadana itu keuntungannya nggak segede saham, perlahan-lahan, tapi resikonya juga kecil. Jadi kalau nunggu terus kita nggak mulai-mulai gitu Mas ya. Baiknya kita mulai, tapi pada saat ekonominya lagi turun kita beli saham yang lagi murah. Kemudian atau ekonominya lagi turun kita pilih ke instrumen yang lebih rendah resiko, contohnya reksadana, bisa gitu. Itu yang paling aman. Benar. Reksadana atau obligasi. Nah, tadi saham risikonya gede. Ini risiko yang gede ini apakah seperti kalau kita gambling ya, kan semuanya akan habis, atau risiko yang masih bisa kita maklumi gitu? Oke, jadi tergantung ya sebenarnya. Kalau misalnya kita, kalau sekarang kan banyak influencer saham yang suka goreng saham ya. Jadi kalau kita benar telan bulat-bulat informasi, harusnya Mbak Tiara yang jadi influencer. Jadi nggak ngadi-ngadi informasinya kan gitu. Ya jadi kalau kita benar-benar terima bulat-bulat info tersebut ya, kita beli saham yang jelek ya, yang memang lagi digoreng, itu resikonya gede banget gitu. Tapi kalau misalnya kita beli saham yang bagus, contohnya saham yang rajin bagi dividen, itu kan resikonya kecil ya. Kita beli sahamnya harga murah, kemudian juga kalau dia harganya turun, kita tetap dapat keuntungan yang lain nih, keuntungannya dari dividen gitu. Oke, kalau untuk mendapatkan saham sendiri, apakah memang bisa di bank yang ada atau memang ada lokasi yang spesifik gitu, Mbak Tiara? Gimana Mas? Kalau misalkan kita ingin mencoba membuka reksadana, biasanya kan sudah ada menu-menu yang ada di mobile sekarang ya, di bank-bank mobile kita, mau coba buka reksadana, oke. Nah kalau saham sendiri apakah seperti itu juga atau mungkin ada spesifik lokasinya gitu? Iya, jadi ada platform investasi. Terpisah ya? Terpisah, tergantung sekuritas. Kalau sekarang itu kan kita beli saham, itu melewati sekuritas ya. Sekuritas itu sebagai penyambung lah ya. Jadi tempat kita sebagai investor itu untuk beli saham harus lewat sekuritas dulu. Buka akun, kemudian nanti ada aplikasinya masing-masing di setiap sekuritas gitu sih Mas. Oke, ini waktu beli, saya pemula nih beli sama Mbak Tiara. Saya dapat edukasi nggak atau cuma beli-beli abis itu ditinggal lepas gitu? Oh enggak, jadi promo lagi nih ke Mira Aset ya. Enggak kan, kebanyakan pertanyaan kayak gitu rata-rata. Gitu ya? Saya mewakili orang awam gitu loh, pengen coba-coba main saham gitu. Jadi kalau di Mira Aset sendiri sebenarnya Mas itu setelah nasabah buka akun, kemudian akunnya jadi dan main saham, kita tetap handle. Gitu. Jadi kita tetap handle, kita tetap kasih edukasi, baik edukasi Zoom, edukasi tatap muka gitu. Di setiap cabang itu selalu setiap bulan ada edukasi tatap muka. Jadi terserah nih nasabahnya mau, kita nggak pandang bulu ya nasabahnya yang nilai investasinya masih kecil kah atau udah besar banget kah, itu kita nggak pandang-pandang yang kayak gitu ya. Kalau misalnya mau ikut edukasi, mau belajar ya datang aja ke kantor. Atau hubungin aja tuh marketing yang handle, bisa kayak gitu. Oke, mau lebih cepat lagi ya tongkrongin aja lah itunya TikToknya Mbak Tiara gitu. Boleh banget. Nanti terakhirnya saya bocorin akunnya di mana gitu. Oke, jadi kalau dilihat juga faktor utama ini ya kalau membuat investasi digital begitu cepat diminati oleh masyarakat. Apakah karena jor-joran, apa karena ada ansornya, angin sorga gitu? Atau memang faktanya memang sebenarnya sangat menjanjikan gitu? Sangat menjanjikan ya. Jadi kalau kata-kata sangat menjanjikan itu agak-agak gimana terlalu ya? Gimana gitu, sama aja gitu. Iya. Kayak kita ngasih keuntungan yang gede tanpa resiko ya kalau sangat menjanjikan. Balik
balik lagi ke sini sih Mas, yang namanya investasi mau instrumen apapun ya, instrumen investasinya kayak saham, reksadana, obligasi itu pasti ada resiko ya. Jadi kita nggak bisa langsung mentah-mentah bilang sangat menjanjikan nih, harus nih kamu investasi di A, di saham atau reksadana karena dia ini udah pasti, itu kita nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi kita bisa bilang berdasarkan data, berdasarkan analisa. Kamu harus beli saham ini loh analisanya. Misalnya analisa teknikal kah, fundamental kah, atau berita kah, itu. Jadi ada analisanya tersendiri. Kita nggak bisa bilang udah pasti nih dijanjiin langsung naik sekian, atau kita langsung bilang ini udah pasti turun nih, pasti kita ada dasarnya. Gitu, ada dasarnya ya analisa ya, benar. Oke, jadi data dan analisa ini balik-balik ke knowledge, pengetahuan personal lagi ya, Benar untuk tahu caranya. benar banget. Kan marak banget ya, kayak edukasi live TikTok, live IG sekarang ya, terkait dengan edukasi investasi, baik itu saham, reksadana dan sebagainya. Nah itu bagus banget sih sebenarnya. Itu kayak sesuatu yang positif untuk masyarakat awam jadi kenal investasi. Seenggaknya jadi kenal investasi awal lah. Kayak tahu dulu, oh ada nih yang namanya investasi. Kalau untuk nyimpen duit bisa bukan lewat bank aja atau nyimpen duit di bawah bantal aja. Tapi bisa simpen duit dari yang namanya investasi. Nah itu tujuannya kita live streaming, kemudian kita juga kayak buat konten dan sebagainya. Nah kalau konten ya Mas ya, kita sebagai edukator, kita misalnya buat konten, sebenarnya itu edukasi yang dibungkus dengan konten menarik. Nah, dengan adanya konten menarik yang dibungkus edukasi tersebut, itu membuat masyarakat lebih tertarik sebenarnya. Kalau investasi itu seperti ini loh, dan lebih mudah dipahami sama masyarakat. Kalau kita edukasi beneran datang nih misalnya ke suatu komunitas, atau kita datang nih ke suatu kelompok masyarakat, kita benar-benar edukasi A sampai Z, tapi dengan bahasa yang terlalu tinggi itu nggak akan ngerti masyarakat. Betul ya. Berbeda dengan kita penyampaiannya secara digital ya, dengan buat konten, dengan live kayak gitu, itu lebih mudah dipahami sama masyarakat. Betul sekali, apalagi misalkan saya nih, kadang-kadang yang jadi bikin ragu karena saya suka pusing ngeliat angka-angka statistik. Nah, yang benar nongol, banget. grafik naik turun, ini apa sih? Benar banget. Sesusah itu rasanya ya. Apakah saya memang harus mempelajari juga atau gimana itu sistemnya? Sebenarnya yang pertama kali kita harus tahu perusahaannya dulu. Jadi untuk investasi misalnya terkhusus di saham, kita harus tahu nih perusahaannya apa. Kayak contoh Telkom nih, Telkom kan kita udah tahu nih, Telkom, telekomunikasi. Telkomsel, kita tahu nih perusahaannya. Atau yang paling umum lagi kayak BCA, BRI itu kan kita tahu Bank, perusahaannya, gitu kan. Jadi kalau kita udah tahu perusahaannya, kita analisa perusahaannya bagus, kemudian dia selalu untung perusahaannya, ya boleh baru kita investasi. Nanti dulu lah yang kita lihat kayak grafik-grafik angka dan sebagainya itu nanti dulu deh. Berarti lewatin dulu ya. Nanti dulu deh. Jadi yang pertama harus tahu perusahaannya. Iya, kadang-kadang ditawarin saham-saham disuruh analisis sendiri mana yang berpotensi bagus, kayak lebih pusing lagi. Benar banget. Banyak sekali kabarnya saham itu ya. Benar banget. Saham itu kan di bursa ada sekitar 800-an, banyak banget. Kalau mau kita pilih kayak kacang goreng kan nggak bisa ya. Betul. Makanya kita harus cek perusahaannya. Nah, kita ini tahu dulu perusahaannya. kita bisa yakin perusahaannya bagus, itu ada indikasi dari mana itu? Itu namanya analisa fundamental. Oh, Asik. gitu. Masuk kursus lagi, masuk kuliah lagi gitu. Analisis fundamental. Itu yang paling dasar juga berarti. Itu yang paling dasar ya. Kalau kita memulai investasi, itu yang paling dasar sih, analisa fundamental. Oke, gimana itu? Jadi kalau analisa, balik lagi ke tadi Mas, kita tahu perusahaannya. Itu poin pertama, tahap pertama ya. Satu, tahu perusahaan. Tahu perusahaannya. Perusahaan apa sih yang mau kita beli? Perusahaan apa sih yang lagi kita lirik-lirik? Contoh kayak tadi bank ya. Atau kita yang paling sering dipakai contohlah Indomie ya, mie instan. Nah itu ada sahamnya tuh. Jadi kita tahu nih produknya. Kita beli, daripada kita beli terus produknya, kenapa kita nggak jadi pemilik perusahaannya? Dengan kita berinvestasi itu sama dengan kita sebagai pemilik perusahaan ya sebenarnya. Walaupun hanya 0,sepersekian% gitu ya. Walaupun hanya satu lot, itu kita udah sebagai pemilik perusahaannya. Jadi yang tahap pertama kita harus tahu dulu perusahaan apa sih yang mau kita beli, gitu. Tahap selanjutnya baru kita masuk ke
keuntungan. Keuntungan. Kita cek baru keuntungan perusahaannya seperti apa, pertumbuhan perusahaannya seperti apa, apakah naik, apakah turun, atau bagaimana, itu kita harus tahu juga. Itu ngeliatnya di mana itu Mbak Tiara? Nah itu boleh belajar dari edukasi setiap bulan contohnya, atau bisa cek juga di laporan keuangan di website bursa. Website idx.co.id itu ada semua sih, lengkap. idx.co.id. Nah itu bisa ke situ ya. Itu udah lengkap semua sih, informasi apapun itu yang mau kita cari itu udah lengkap di sana. Berarti masalahnya satu ya, males baca. Cuman itu Waduh. aja kadang-kadang ya. Nah itu dia. Udah langsung nilai duluan gitu ya. Langsung udah baca dulu gitu. Apalagi banyak banget Mas ya, Banget. berlembar-lembar misalnya. Jadi sebenarnya Mbak Tiara di posisi sekarang ini juga sebenarnya pasti saya yakin Mbak Tiara juga dari nol dulu kan. Benar banget. Dengan kemampuan sekarang yang mumpuni itu secara nggak sadar gitu ya. Banyak baca dan belajar ya. Pada akhirnya. Iya, Ya. pada akhirnya seperti itu. Jadi diawali dengan sebenarnya Tiara awalnya ikut edukasi via Zoom ya. Sering banget dulu. Kayak yang sering diadain sama bursa, apa namanya SPM, Sekolah Pasar Modal, itu kita ikutin aja sih sebenarnya. Kita dapat informasi banyak banget dari sana. Kayak apalagi untuk investor pemula terutama. Kemudian kayak kita juga rajin-rajin nih lihat-lihat di sosial media, kemudian kita banyak baca lah intinya Mas Intinya, ya. dan jangan mikir dulu yang berat-berat pokoknya ya. Iya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan juga ini nih secara personal ya. Bisa apa namanya menjanjikan atau memberi keuntungan lebih itu sebenarnya ya tergantung bagaimana kita melihat saham tersebut ya. Benar-benar banget. Jadi sudah bisa kalau kita bilang pasti untung apa enggak, Cuman kita yang tahu jawabannya. jawabannya adalah tergantung kamu pilihnya saham apa. Nah itu dia tuh. Kalau kamu pilihnya saham yang nggak jelas, waduh kayak salah nih. Harusnya kamu mulai investasi bukan dari saham yang nggak jelas. Makanya kalau kita pilih saham yang nggak jelas, itu berarti udah start salah. Jadi kalau kita pilih saham yang bagus, kemudian juga kayak pilih perusahaan yang bagus ya, saham yang bagus, itu udah pasti untung lah. Itu ya. Udah pasti untung. Oke, kita coba dulu mungkin ada yang bergabung ini ya. Perusahaan satu, selamat sore. Oke, terputus. Oke, baik juga saya menyapa ini ada yang nonton YouTube kita. Tommy C 18, saya nggak tahu siapa ya. Mungkin kayaknya mantap Bu Tiara. Oke, terima kasih banyak nih Bang Tommy atau Pak Tommy yang di sana yang lagi menyaksikan YouTube kita ya. Oke, kita kembali lagi nih Mbak Tiara. Nah, kalau melihat dengan di tengah banyaknya produk investasi digital. Sebentar, sebelum lanjut, seberapa banyak sih Mbak investasi digital yang ada di Indonesia ini? Produk-produknya? Produknya ya? Iya. Kalau produk investasi itu banyak sih ya Mas ya. Kalau secara umum yang kita tahu itu saham, reksadana, obligasi, itu produk-produk investasi. Kemudian ETF. Jadi itu kayak mungkin ada sekitar ya ETF, saham, obligasi, reksadana, obligasi pun juga ada dibagi lagi. Kemudian ada suku dan sebagainya itu banyak ya sebenarnya. Jadi tinggal kita pilih sebenarnya Mas, tergantung tingkat resiko. Nah itu dia, tergantung Gitu, resiko. Kalau ada yang tingkat berani resiko. silakan, yang lebih lanjut lagi gitu ya. Benar. Jadi kalau yang kayaknya resikonya mau yang tingkat rendah itu bisa ke reksadana, obligasi. Reksadana pun juga ada lagi Mas di dalamnya. Aduh. Yang lebih paling aman itu kayak reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap gitu. Reksadana saham itu tingkat resikonya tinggi. Oke, jadi apapun instrumennya, ini investasi itu ya akan sangat berguna ke depannya ya, bukan kayak tabungan. Benar. Jadi, pasang investasi besok mau ambil, nggak kayak gitu kan cara mainnya ya Mbak Tiara ya. Baiknya sih nggak gitu ya. Kalau langsung diambil nanti nggak bertumbuh Mas. Kayak percuma gitu ya. Jadi sebenarnya prospek dari investasi terutama saham, ini sebenarnya untuk jangka waktu berapa lama ini? Nah, kalau jangka waktu tergantung investornya ya. Dia tipe apa?
Kalau dia mau tujuannya investasi jangka panjang itu bisa 3 sampai 5 tahun. Kalau dia mau investasi untuk tujuannya jangka menengah itu 1 sampai 2 tahun. Jadi balik lagi ke investor ya. Kita sebagai edukator itu nggak pernah maksa kamu harus beli produk investasi sampai beberapa tahun. Itu kita nggak pernah maksa kayak gitu. Balik lagi ke masyarakatnya, tipenya seperti apa. Jadi tidak ada patokan ikut berjangka 3 tahun, 5 tahun. Oh, nggak ada. Kita sendiri yang memilih ya. Kita sendiri yang memilih, benar sekali. Jadi kalaupun kita mau dapat uang harian gitu ya, itu juga bisa. Kalau dari saham ya. Jadi kayak kita jual beli dan cepat itu juga bisa. Kalau kita mau simpen jangka panjang juga bisa. Oke. Gitu. Balik ke pilihan masyarakat lagi. Balik ke pilihan masing-masing. Oke. Kalau melihat perilakunya sendiri dari yang analog ke digital ini, perilaku masyarakat pasti saya yakin berubah ya. Benar-benar. Nah, kalau dilihat perubahan-perubahan yang seperti apa itu Mbak Tiara? Jadi kalau untuk perubahan masyarakat ya terkait dengan produk platform digital itu lebih jadinya lebih melek investasi, kemudian juga takutnya ya karena dengan banyaknya kayak live TikTok, influencer dan sebagainya, itu takutnya kita sebagai masyarakat awam menerima informasi mentah-mentah. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak cek and recheck gitu. Ini jadi harus dibedakan ya siapa yang memberikan edukasi ya. Benar banget. Influencer yang seperti apa juga Benar yang banget. memberikan ya. Malah OJK tahun ini itu ada ngeluarin regulasi terbaru ya sebenarnya. Kalau influencer saham itu wajib punya lisensi resmi, harus punya sertifikasi resmi. Jadi kemarin sempat ada problem. Ya. Kalau influencer itu ada yang nggak punya sertifikasi ya, kan sertifikasi pasar modal itu banyak ya, kayak WPPE, WPIE atau sertifikat technical analysis dan sebagainya itu kan banyak. Nah kalau misalnya influencer saham nggak punya salah satu di antara sertifikasi itu bisa kena. Kalau regulasi yang terbaru seperti itu ya. Tapi karena regulasinya masih baru, mungkin masih tahap penyesuaian gitu. Dan juga karena adanya marak live TikTok dan sebagainya seperti sekarang ini kan kayaknya lebih sulit ya Mas ya untuk penerapan regulasi tersebut. Karena kan kayak semakin sulit dijangkau, siapapun bisa live TikTok soalnya Mas. Betul. Jadi kayak nggak ada batas-batasan. Benar, batasan-batasan. Kayak nggak ada harus kalau misalnya dia live TikTok itu harus ada sertifikasi dan sebagainya, kan kita nggak bisa kayak gitu. Mungkin harus adanya kebijakan yang tepat ya antara regulator untuk penyampaian regulasinya agar berjalan dengan lancar ya. Betul. Gitu. Ada pos, ada kolom masing-masing ya, ada kamar masing-masing dalam menjalankan tugasnya seperti itu. Saya yakin Mbak Tiara juga sebagai pemberi edukasi juga harus ada sertifikasi ya. Benar sekali. Jadi kita dari awal kerja itu langsung harus minimal punya sertifikasi. Gitu, sertifikasi pasar modal WPPE itu minimal banget. Kemudian kalau misalnya mau tambah lagi, sekolah lagi ya ibaratnya ya, ambil sertifikasi lagi juga boleh. Jadi semakin panjang tuh nanti gelarnya di belakang. Gitu Mas. Kalau biasanya kalau influencer ini kesalahan utama, kita nggak berbicara satu atau dua ya secara spesifik, tapi kadang-kadang ada beberapa kesalahan yang pada akhirnya diikuti oleh para penonton. Nah gitu. oleh para netizen kita, termasuk juga mungkin saya kejebak nanti kita takutnya ya. Itu yang mesti kita pantau itu tuh apanya dari apa yang disampaikan tuh? Jadi yang harus hati-hati itu kalau influencer udah bilang pasti untung nggak ada resiko. Catat itu ya. Ya itu udah kayak tanda tanya besar sih. Kemudian juga kita harus tahu influencer ini kerjasama sama siapa nih di belakangnya. Apakah ada sekuritas? Kalau sekuritas kan kita bisa cek di website bursa ya. Sekuritas apa? Contoh Mira Aset Sekuritas itu bisa dicari apakah diawasi dan diatur oleh OJK dan sebagainya. Kalau ternyata influencernya kayak dia bekerja samanya sama aplikasi atau platform digital yang nggak tahu atau nggak jelas, itu ngapain kita ikutin? Sekuritas juga nggak akan asal-asalan ya memilih orang ya. Benar banget. Jadi kita harus cek and recheck lagi Mas ya. Jadi kalau kita benar-benar mentah-mentah kita terima nih apapun yang disampaikan sama influencernya, wah itu bahaya.
Oke, ini kalau lihat investasi ini kan mau tidak mau kita harus akui juga ya Mbak Tiara ya, kadang-kadang ada tren-tren seperti investasi ini, influencer itu juga turut mempengaruhi ya gitu ya. Ini gimana kalau Mbak Tiara ngelihatnya nih? Benar-benar banget. Jadi apalagi akhir-akhir ini ya, pengaruh influencer yang apalagi yang pengikutnya udah gede banget, udah banyak banget, itu sangat ngaruh sih Mas. Karena kayak perusahaan sekarang banyak perusahaan-perusahaan konglomerat ya. Kalau saya spill Oke. itu yang mungkin ada berkepentingan khusus sehingga mengajak kolaborasi ke influencer saham. Jadi hati-hati kalau itu hanya kepentingan khusus. Makanya balik lagi penting banget kita harus punya fondasi atau dasar investasi. Kita harus belajar yang banyak dulu, kita harus tahu perusahaannya apa. Jadi nggak kita terima mentah-mentah, misalnya influencer A lagi rekomen saham A nih, kayak gitu. Itu kita harus cek dulu nih, ini bisa-bisa si perusahaannya memang ada sesuatu nih ke influencer A. Nggak gitu. bisa asal-asal ngeluarin Nggak bisa kita statement gitu ya. alas-alas. Benar banget. Kayak sekarang sih udah banyak ya yang ngegoreng-goreng berita, ngegoreng saham kayak gitu. Dan tidak sedikit juga yang kejebak gitu ya. Benar banget. Nah, ini kan jadi apa ya, kayak mata pisau bermata dua ya. Satu sisi akan meningkatkan tren sebuah investasi ya. Satu sisi orang jadi penasaran melihat keuntungan. Tapi satu sisi orang akan jadi takut juga ini. Benar banget. Itu jadi kayak ini ya, apa namanya? Buah si malakama gitu. Bener. Kayaknya ini jadi tren yang naik, tapi takut-takut juga. Karena banyak banget sekarang yang FOMO ya, Betul. Mas ya. Karena takut ketinggalan, jadi justru mulai investasinya dengan cara yang salah, gitu, dengan cara ikut-ikutan. Padahal kalau kita ikut-ikutan, ya gitu, kita nggak bisa nyalahin siapapun ya sebenarnya. Kalau kita FOMO dengan ikutan influencer, kan banyak nih yang kayak ketipu, bukan ketipu ya, kayak kasar banget kalau ketipu, kayak banyak banget yang kemakan mentah-mentah omongan influencer terkait saham A misalnya. Nah itu kan jadi nyalahin influencernya. Padahal harusnya itu balik lagi ke diri kita ya. Padahal influencer juga dari secara basic pengetahuannya juga hanya sekedar tahu. Benar banget. Jadi kita ya balik lagi ke diri kita. Kita harus banyak tahu dan cek and recheck sebenarnya. Kalaupun influencer A udah terkenal banget ngomongin saham A, ya kita cek lagi ini saham beneran nggak sih? Atau jangan-jangan digoreng nih kayak gitu. Jadi harus pintar milah, mana edukasi, mana hiburan gitu ya. Benar banget. Mana yang betul-betul serius bisa akan membuat sesuatu ke depannya baik. Benar. Atau nanti tadi kalau ditelan mentah-mentah ya tahu sendirilah gimana resikonya gitu. Benar banget. Nah ini kalau dari Mbak Tiara sendiri kan saya yakin bukan hanya Mbak Tiara ya sebagai orang yang mengedukasi masyarakat melalui platform media sosial. Itu cukup banyak kah? Banyak banget, benar. Banyak ya. Kalau di Palembang sendiri bagaimana tuh? Kayaknya kalau di Palembang sendiri juga lumayan banyak ya. Untuk yang sharing-sharing terkait dengan edukasi, literasi keuangan dan sebagainya, itu harusnya bisa kita sebagai masyarakat Palembang bisa apa namanya ya bisa cek and recheck juga lah ya untuk edukator yang bagus gitu ya. Jujur aja Mbak Tiara, suka kesel nggak sih? Kesel apa tuh Mas? Ya bisa, saya ini yang harusnya mengedukasi kok malah sulit sekali didengar gitu. Nah, kadang-kadang begitu ya Mas ya. Gemes pasti ya. Gitu. Bener. Giliran kita bilang rekomen, misalnya kita bilang berdasarkan analisa nih kita, analisa sekian kayak gini-gini. Tapi ternyata sahamnya naik karena influencer A nih yang bilang. Betul. Karena dia banyak nih yang pengikutnya. Atau dia memang sengaja ada kepentingan khusus. Itu kadang-kadang kayak, waduh ini. Jadi bukan standar seharusnya ya, standar TikTok. Jadi kayak kalau kata orang sekarang itu hidup udah standar TikTok ya sekarang. Bukan SNI lagi Mas ya. STT. Standar TikTok gitu.
Oke, kalau dengan kondisi-kondisi seperti ini saya yakin bukan Batiar aja yang pasti yang gemes, yang kesel ya. Pasti sering-sering juga ngobrolin hal-hal ini sama teman-teman. Ini gimana? Ini kayaknya bisa dikatakanlah perjuangan ya untuk mencerdaskan orang dalam bidang investasi, dalam bidang ekonomi, terutama ya Sumatera Selatan, terlebih lagi teman-teman yang seluruh Indonesia. Kan ada impact-nya nanti kan untuk kemajuan kita. Jadi pasti saya yakin keluhan-keluhan keinginan gitu dan dari seorang Batiara mewakili yang lain, pengennya tuh yang seperti apa gitu loh, regulasi-regulasi yang seperti apa gitu yang bisa Gitu. diterapkan. Jangan sampai tadi banyak juga yang kemakan mentah-mentah, kan impactnya juga bakal kena juga nanti Batiara. Benar-benar banget. Mungkin diharapin ya untuk regulasinya itu bisa berjalan secara menyeluruh ya. Jadi mungkin lebih diketatkan lagi untuk regulasinya, kebijakannya lebih diketatin lagi dan atau mungkin bisa juga kerjasama ke platform digitalnya langsung terkhusus untuk live streaming investasi misalnya seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat awam itu nggak terima mentah-mentah nih, karena kan nggak tahu sebenarnya ya, masyarakat awam mana tahu nih mana yang benar mana yang salah, influencer mana yang benar banget gitu kan, atau yang dia ini pura-pura, kan masyarakat awam kan nggak tahu gitu kan. Padahal mukanya bener gitu. Misalnya mukanya bener nih, udah kayak orang bener nih kayak gitu. Tapi yang untuk pemula mana tahu gitu Mas ya. Betul betul. Mungkin lebih diperluas regulasinya ya supaya menyeluruh, mungkin bisa kerjasama ke platform digitalnya langsung ya. Oke, ini juga berarti harus memang kerjasama, bukan hanya pihak-pihak saja yang menjadi tugas bersama karena menyangkut kepentingan orang banyak ya. Kalau Benar-benar. sampai sejauh ini tindakan-tindakan itu ada nggak dengan aturan-aturan yang berlaku? Tindakan kayak gimana tuh Mas? Ya mungkin tadi seperti harus betul-betul orang yang bersertifikasi lah yang memberi edukasi. Kayaknya kalau untuk setelah keluar regulasi itu ya, itu udah lumayan sih ya. Kayak yang influencer nggak punya sertifikasi mungkin udah lumayan banyak yang kayak sadar diri. Kayak thrifting kemarin udah mulai disisir gitu kan? Bener banget. Oh gitu. Gitu, udah mulai sih sekarang. Terkhususnya di tahun 2025 ini sih Mas. Tuh jadi influencer yang memang nggak punya sertifikasi mulai sadar diri lah. Dia mengurangi berbicara rekomendasi, bisa kayak gitu. Atau dia ikut sertifikasi biar bisa kasih rekomendasi Iya, gitu. nggak usah pakai sahamnya nyaham banget. Itu gitu ya. Nggak gitu juga. Yang apa tuh kalau nggak nyaham banget Mas? Oke, kita lihat dulu nih. Jadi kalau kita nggak berasa ini udah di penghujung kebersamaan ini Mbak Tiara. Oke Mbak Tiara, jadi kalau dilihat sendiri dengan potensi kedepannya, kira-kira gambarannya untuk investasi digital ini, apakah Mbak Tiara bisa nilai ada satu kemajuan positif atau mungkin harus kerja keras lagi gitu? Dan bagaimana untuk kedepannya? Sebenarnya udah positif ya, apalagi ke depannya udah pasti bakalan berkembang lebih baik lagi ya harusnya. Terutama juga sekarang kita investasi udah mulai kerjasama dengan AI gitu. Jadi AI kita kayaknya kayak Gen Z, Gen milenial udah banyak tuh apa-apa kayak pakai AI, pakai ChatGPT dan sebagainya. Nah, Bisa dimanfaatkan ya? iya, jadi kita sebagai platform investasi pun juga udah mulai mengarah ke sana sih Mas, ke AI. Jadi investor itu bisa kayak apa ya, mencari analisa sesuai dengan resikonya. Jadi misalnya dia siap resiko sekian, itu bisa atur sendiri tuh di AI, di aplikasi. Jadi kita udah ada fitur kayak gitu. Apalagi ke depannya udah pasti udah semakin maju lah Mas ya. Iya, iya. Dan harusnya masyarakat udah semakin terliterasi lah ya, udah semakin melek digital ya supaya nggak ketinggalan gitu, karena semakin berganti tahun semakin maju ya untuk perkembangan ekonomi digital dan perkembangan investasi begitu. Oke, ngelihatnya juga dengan kondisi sekarang
kita juga nggak pernah tahu bakal seperti ini ya. Benar, Mbak Tiara. benar banget. Bagaimana 10 tahun ke depan, saya yakin Benar. akan lebih, siapa tahu ada teknik-teknik yang akan lebih mempermudah lagi. Benar, gitu ya. lebih canggih lagi Mas ya. Lebih canggih lagi. Mau gak mau kita harus yang ikut kan? Mau nggak mau, benar banget. Oke Mbak Tiara, terima kasih banyak sudah hadir sore hari ini di Studio Pro 1. Ngomong-ngomong, kira-kira dari apa yang kita bahas ini mengenai investasi digital, apa nih closing statementnya yang ingin disampaikan? Oke, closing statement, asik. Asik gitu. Kata-kata pamungkas gitu loh. Kata-kata pamungkas seperti biasa, kita harus jadi investor yang cerdas, kritis, dan bijak ya. Jadi kita harus bijak dalam memilih platform investasi, kita harus tahu apakah diawasi dan diatur oleh OJK. Kemudian kita harus bijak mengetahui ya resiko diri sendiri. Jadi kita harus paham nih, diri kita itu siap menerima resiko seperti apa. Baru kita masuk ke investasi, ke instrumen yang mana yang sesuai dengan resiko yang kita siap gitu. Jadi ya itu ya, balik lagi ke kita harus jadi investor yang cerdas, bijak, dan kritis. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Tiara. Terima Sukses kasih, selalu, Mas salam Haris. untuk rekan-rekan. Dan kita akan jumpa lagi, mungkin ada topik-topik lain yang akan bisa kita sampaikan untuk memberikan edukasi. Ya termasuk juga pada saya gitu. Oke, baik pendengar, Mbak Tiara Mega, investment spesialis PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Ngomong-ngomong, kalau pengen tahu TikToknya kemana nih, atau ke media sosial yang lain, IG atau apa? Kalau TikTok Tiara itu @tiara_rich ya. Tiara Rich. Iya. Amin. Semua ya, IG, TikTok itu Tiara Rich. Tiara jambung ya Mbak Tiara Iya, ya? Tiara double A. Tiara double Rich. A. Tiara belakangnya double A gitu Iya. ya. Tiara Rich, RICH. betul. Tuh Tiara Rich. Ini media sosialnya Mbak Tiara, TikTok, IG. IG. Itu nanti bisa belajar. Pasti saya yakin banyak sekali konten-konten yang bisa memberi pengetahuan kita untuk lebih dalam lagi mengetahui investasi digital ini ya Mbak Tiara. Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita dalam ekonomi digital, berbicara mengenai investasi digital di sore hari ini bersama Mbak Tiara yang sudah hadir, Mbak Tiara Mega. Yang belum bisa menyaksikan atau baru setengah bisa Anda saksikan tayangan ulangnya di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, di mana kami akan ajak Anda menuju RRI Bengkulu untuk kita ikuti seperti biasa Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.